Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Pada tutorial video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan mengenai pijat refleksi untuk gangguan menjelang menopause dan setelah menopause ya. Jadi menjelang dan setelah menopause. Mudah-mudahan video ini bermanfaat nantinya buat teman-teman yang membutuhkan, dan juga kalau bisa nonton sampai selesai agar paham. Oke. Sebelum melakukan pemijatan, biasakan selalu kita melakukan yang namanya stretching ya, atau peregangan yang ada di otot-otot di telapak, atau untuk melemaskan bila mana di telapak itu terjadi penebalan ya. Kadang-kadang tuh ada penebalan atau kapalan. Nah, itu kita sebelum melakukan pemijatan, biasakan selalu kita melakukan yang namanya stretching ya, atau peregangan yang ada di otot-otot di telapak, atau untuk melemaskan bila mana di telapak itu terjadi penebalan ya. Kadang-kadang tuh ada penebalan atau kapalan. Nah, itu kita lembekin atau kita stretching atau kita regangkan ya. Fungsinya stretching ini agar nantinya pada saat kita melakukan pemijatan itu, nanti yang kita harapkan adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari pemijatan itu sendiri. Nah, lakukan stretching ini di bagian telapak bawah dan juga di bagian punggung ya. Lakukan ini selama kurang lebih 2-5 menit ya. Nah, setelah dilakukan stretching ini, maka kita balurkan kaki ini agar menggunakan hand body lotion atau minyak olive oil, atau minyak kelapa, atau juga minyak urut. Fungsinya untuk apa? Untuk melembabkan, dan pada saat pemijatan itu teman-teman tidak mengalami lecet di kulitnya ya pada saat dipijat ya. Oke. Kita langsung aja untuk ke pemijatannya. Untuk pemijatan itu biasanya saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya punya, itu saya melakukannya dengan pemijatan di 3 titik pertama, yaitu titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, untuk teman-teman agar bisa mengetahui area mana aja, titik mana aja yang berkaitan dengan organ tubuh kita yang berkaitan dengan pijat refleksi ini, bisa download. Linknya saya sudah siapkan di link deskripsi ya. Jadi dari situ teman-teman bisa download, bisa print. Nah, dari situ nanti teman-teman juga bisa melihat area-area titik pijat refleksi yang ada di telapak kaki dan yang ada di punggung kaki. Oke. Yang pertama kita tentukan itu ginjal dulu ya. Nah, karena ginjal ini yang akan banyak membantu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Dia menyaring kotoran-kotoran yang akan dikeluarkan melalui, bisa lewat air seni atau tinja atau kulit ya. Nah, biasanya seperti di video saya sebelumnya, kita tentukan, kita raba begini. Nah, kita menemukan kita lihat di sini ada tulang ya yang nongol sampai di sini nih. Nah, ini kita begini aja nih teman-teman. Kita balik begini ya. Setelah itu kita tentukan titik ginjal antara telunjuk dengan jari tengah ya, sejajar dia. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan juga saluran kencing. Nah, saluran kencing itu biasanya dekat sini nih, pas di tulang ini tadi nih. Nah, dia begini, tapi dia sejajar dengan ini ya, antara telunjuk dengan jempol ya. Nah, biasanya kalau saya paling gampang begini aja. Nah, begini, jari ini 1, 2, 3, di sini begini ya. Nah, ini begini dan ini. Oke. Nah, setelah kita tentukan ini 3 titik ini 3 titik utama yang harus kita pertama kali kita lakukan pemijatan. Pemijatannya dengan cara gimana? Dengan cara seperti ini ya.
bisa juga dengan seperti ini teman-teman, bisa seperti ini atau gini, atau misalkan teman-teman jarinya belum kuat untuk memijat, maka bisa dibantu dengan alat bantu, yaitu tongkat pijat, baik yang berujung lebih yang runcing maupun yang agak tumpul ya. Oke. Nah, pijatannya seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah kita tentukan titiknya, pijatannya konstan ya dan rata, jangan kemana-mana, lari-lari kemana-mana ya, tetap di situ. Nah, tekanannya itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Nah, lamanya memijat berapa lama? 5 sampai 10 menit. Jangan lupa menggunakan hand body. Nah, setelah sudah kurang lebih waktunya sudah itu, kita pindah ke saluran kencing. Yang mana saluran kencing ini fungsinya untuk benar-benar mengeluarkan kotoran-kotoran. Jadi kalau kotoran yang dikeluarkan itu biasanya warnanya keruh atau bau ya, agak berbau ya air sendinya ya, atau berwarna kecoklatan, lebih coklat daripada biasanya. Nah, yang ketiga ini titik kandung kencing ya, yang berkaitan dengan prostat juga, untuk membantu melancarkan prostat ya. Kemudian setelah itu yang kita pencet adalah yang berkaitan dengan kepala teman-teman, otak besar. Nah, otak besar itu posisinya adanya di sini teman-teman. Kurang lebih di sini teman-teman ya. Nah, juga terus kemudian kelenjar bawah otak atau pituitary, dan juga kelenjar otak kecil teman-teman, maaf. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya saraf trigeminus ya, ini samping sini posisinya, persis di samping ya. Oke. Nah, itu masing-masing kita pijat dengan tekanan sama, tapi sebelumnya selalu gunakan hand body lotion agar tidak menjadi lecet kulitnya setelah dipijat ya. Kita gunakan misalkan ini, kita di otak dulu pertama ya, otak besar. Nah, ini dia mengatur panca indera, organ pengecapan, dan yang berkaitan juga dengan otot-otot, baik itu yang ada di rahim maupun yang di lain-lain tempat ya. Nah, ini kita pijat antara 1 kilo aja kalau untuk daerah kepala. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu keras, itu nanti ditakutkan atau yang kita khawatirkan adalah titik-titik saraf yang ada di sini tidak berfungsi lagi atau cedera, karena cedera ya. Jadi ini pijatnya kurang lebih 1 kilo. Setelah itu kita pindah lagi ke kelenjar bawah otak ya. Nah, ini dia mengatur organ-organ yang ada di tubuh, organ-organ dalam yang ada di tubuh ya, terutama yang berkaitan dengan metabolisme, yang mana metabolisme itu juga diatur oleh kelenjar tiroid ya. Nah, ini kayak gitu. Oke, setelah itu kita pijat yang otak kecil. Nah, ya, gunakan selalu hand body lotion, tekanannya 1 kilo saja, lamanya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kemudian yang ada di sini ya, yang di samping nih, nah kita bisa pijat begini ya, atau seperti ini, kita pijat begini karena nih areanya agak luas. Nah, kita begini. Kalau misalkan ketemu yang sakit, maka teruskan pijatnya, cuman tekanannya tetap jangan berlebihan ya. Oke. Nah, setelah dari otak, maka kita beralih ke kelenjar yang namanya kelenjar tiroid dan paratiroid. Jadi dia dari sini, nah dia ke bawah gini ya, dia ke bawah. Jadi ini kalau kita kan ini begini nih alurnya ya. Nah, ini kayak gini alurnya. Nah, ini kadang-kadang yang sakit tuh bisa di sini, bisa di sini. Nah, itu makanya kita pijat dari sini ya. Kita pijat dari atas, terus kita ke bawah lagi, kita ke bawah lagi terus. Nah, bila mana ada yang sakit, nah biasanya gini,
kalau ada penyakitnya atau kotorannya, dia akan terasa seperti ada banyak butiran seperti gula atau pasir di dalamnya ya, atau benjolan-benjolan yang keras seperti itu. Tapi kerasnya bukan karena kapalan ya, jadi di dalamnya tuh terasa seperti ada banyak butiran. Oke, nah setelah itu kita ke mana? Ke ini, kelenjar paratiroid. Antara sisi sini ya, tulang sini dengan tulang sini. Dia arahnya lebih ke arah sini ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dia yang berkaitan dengan kalsium yang ada di darah maupun yang di tulang ya. Nah, gunakan selalu hand body lotion 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit waktunya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung ke kelenjar adrenal atau anak ginjal. Posisinya kurang lebih di sini ya, teman-teman ya. Nah, dia jadi sejajar dengan ini nih. Ya. Di atas ginjal persis kita pijat. Nah, dia mengatur tekanan darah, yang mengatur juga mengenai hormon seksual. Jadi ada kaitannya juga dengan menopause ya. Oke, kemudian juga dia juga menstimulasi untuk mengatur itunya gula juga ya. Dan fungsi utamanya kurang lebih untuk sebagai olinya jantung, otot jantung, jadi supaya bekerja dengan bagus. Kemudian kita lari ke amandel teman-teman ya. Amandel itu adanya di sisi sini teman-teman. Oke, amandel ya, posisinya di sini teman-teman. Nah, ini dua ini ya. Nah, ini kita pijat aja titik amandelnya kayak gitu. Nah, ini kita pijat 5 sampai 10 menit 1 sampai 2 kilo. Gunakan selalu hand body, terutama untuk yang bagian punggung kaki ini, karena kulitnya lebih sensitif ya, lebih tipis daripada yang kaki. Maka dia harus sering-sering, kalau misalkan ininya udah kering, tambahin lagi hand body, udah kering tambahin lagi hand body atau minyak ya. Kemudian yang kita harus pijat adalah kelenjar yang ada di bagian rahim atau kelenjar rahim. Kita nyebutnya rahim aja, rahim atau prostat ya. Nah, ini di sini ya. Nah, kalau untuk perempuan ini untuk perempuan ini rahim. Jadi ini ada tulang ya. Ini ada tulang nih, kita pijat tulang nih. Nah, di depan ada tulang ini dia yang agak cekung. Nah, ini teman-teman. Ini panjang nih. Ya. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini pijatnya ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Nah, ini selalu gunakan hand body karena ini gampang sekali lecet ini kulit yang di sisi sini ya. Nah, ini untuk memperlancar sistem peredaran darah yang ada di rahim, karena terutama karena ini untuk menopause ya, otomatis ini yang sangat penting ya. Bagian rahim ini harus kita pijat benar-benar ya. Nah, oke. Kemudian setelah ini yang kita pijat adalah bagian vagina. Nah, vagina itu adanya di sisi sini teman-teman. Jadi ini di bawahnya pinggul ya, antara ini dengan pinggul nih. Nah, ini ada di sini nih, posisinya dia di sekitar sini. Nah, di sini. Jadi ini ada tulang ya, maju dikit, di bawahnya ini yang bagian sisi bagian dalam ya. Nah, itu ini kita pijat. Ini juga harus kita pijat dengan benar vagina ya. Nah, 5 sampai 10 menit 1 sampai 2 kilo. Jangan lupa selalu gunakan hand body atau minyak urut atau minyak olive oil atau minyak kelapa ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah ini maka kita harus, yang kita pijat itu adalah rahang atas juga teman-teman, rahang bawah dan rahang atas. Tadi saya kelupaan ya. Ini harusnya bareng nih ya, rahang bawah dan rahang atas. Nah, di sini
ya. Sementara ini begini posisinya nih, miring begini, rahang bawah, di sini rahang atas, ya. Nah, ya gitu. Jadi karena ini berdekatan, saya biasanya langsung pijatnya langsung aja. Jadi begini, kita pijatnya agak miring. Jadi kita nyamping ya. Kalau kita begini, takutnya yang di kuku sini nih, nah ini ketarik dia. Makanya kita pijatnya miring. Ya. Kita miring sini sampai sini. Oke, teman-teman. Nah, kemudian ya setelah itu kita pijat daerah metabolisme, yaitu apa? Lambung ya, teman-teman ya. Adanya di sini, teman-teman nih. Lambung. Nah, kemudian ini yang sejajar dengan ginjal itu adalah usus 12 jari dan pankreas, teman-teman ya. Di sini ya. Nah, lambung ini itu persis kalau kita begini nih, di sini ada cekungan nih. Nah, begitu kita tekan dia turun. Nah, di situ ada cekungan. Nah, di situ letaknya. Nah, bila mana ada kotorannya, itu akan terasa sekali kalau untuk lambung ya. Lakukan ini 5-10 menit, gunakan hand body lotion 1-2 kilo tekanannya. Dan kemudian sama. Nah, karena ini usus 12 jari dan pankreas ya. Karena ini posisinya seperti ini, bertumpuk ya, dia bertumpuk, makanya sih biasanya langsung aja saya pijat langsung di sini. Nah, ini kita pijat di sini langsung ya. Nanti teman-teman bisa lihat itu di gambarnya ya, jelasnya ya. Saya hanya memberikan areanya aja. Oke. Nah, setelah ini usus 12 jari dan pankreas, maka kita ke arah kandung empedu. Kenapa berkaitan? Karena untuk mengeluarkan racun-racun atau kotoran-kotoran yang ditampung dari rahim ya. Nah, itu adanya posisinya di kaki kanan, teman-teman. Nah, ini kita ke kaki kanan dulu sebentar ya, agar saya bisa memberikan penjelasan yang lengkap nantinya. Nah, kita tentuin aja udah ginjalnya ya. Kurang lebih di sini ginjal. Nah, empedu itu posisinya itu dia ada di sebelah sini. Jadi ini kita tentukan dulu liver ya. Nah, liver nih. Nah, empedu itu adanya di sini. Kurang lebih. Nah, karena ini juga jadi satu sama seperti pankreas dan usus 12 jari nempel gitu langsung titik areanya, makanya kita langsung aja kita pijat aja di sini secara bersamaan, baik liver maupun kandung empedu ya. Nah, kita titik beratkan tapi tetap di titik bagian kandung empedunya ya, supaya ini, karena tetap yang kita pijat harus kandung empedunya. Makanya kalau misalkan dia pakai tongkat pijat, dia gampang, lebih nitik ya. Nah, seperti ini. Kita pijat 1-2 kilo, 5-10 menit. Jangan lupa selalu gunakan hand body supaya tidak lecet, teman-teman. Oke. Nah, itu untuk yang di kaki kanan, teman-teman. Jadi ada tambahan, yaitu kandung empedu. Nah, kita kembali lagi ke kaki kiri untuk menyelesaikan pijat refleksinya yang bagian kaki kiri dulu. Setelah tadi dari kandung empedu, maka kita kembali lagi ke sini, sistem metabolisme yang limpa, di mana di situ limpa itu sejajar dengan ginjal tapi di bawah arahnya. Jadi di sini, teman-teman nih. Nah, kurang lebih di sini dia. Jadi kalau ada ini nih tekukan ini nih, pas dia nekuk begini, nah ini sejajar dengan ginjal ya. Nah, ini limpa. Dia fungsinya bila mana ada infeksi atau kurang sel darah putih, nah ini dia yang memproduksi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah selesai sistem metabolisme, maka sistem pengeluaran, yaitu adalah kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu adanya di sini, teman-teman. Jadi antara tulang ini menjempol dan tulang ini membentuk segitiga dia.
Ya, seperti ini teman-teman areanya. Nah, di sini tenggorokan dan pernapasan. Nah, ini adalah area untuk kelenjar getah bening bagian dada. Ya, kita pijat seperti ini dari bawah ke atas, gunakan hand body ya. Karena ini punggung kaki ini benar-benar kulitnya sangat sensitif ya. Walau misalkan emang udah kering, gunakan hand body. Tekanannya cukup 1 kilo aja untuk kelenjar. Nah, bila mana seperti tangan saya nih nggak muat nih antara sela-selanya dia nih, maka kita gunakan ini ya. Kita gunakan ini, kita pijat, karena kadang-kadang kotorannya nempelnya di tulang yang sisi sini atau tulang yang di sisi sini. Nah, itu harus kita perhatiin tuh. Nah, kadang-kadang kita pencet sini, oh nggak ada. Kita pencet bagian tengahnya nggak ada. Nah, tapi begitu kita pijat ke arah dekat tulang sininya, dia kotorannya nempel di tulang situ, tulang telunjuk misalkan. Nah, jadi kita gunakan ini. Nah, karena kita menggunakan ini, makanya saya bilang tadi sering-sering kasih hand body ya. Tekanannya cukup 1 kilo aja ini, karena ini sensitif tempatnya. Oke, setelah itu kelenjar getah bening bagian apa? Bagian perut yang ada di sisi sini. Jadi ini depan ya. Nah, kalau kita begini nih tulang nih, kita pencet. Nah, ini mentok nih. Nah, ini posisinya di sini dia. Ya. Kemudian kelenjar getah bening bagian atas dan kemudian kelenjar getah bening bagian samping. Ya. Masing-masing itu sama 1 sampai 2 kilo, 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, jadi itu adalah pijat refleksi untuk gangguan menjelang menopause dan setelah menopause. Nah, pijat refleksi untuk gangguan setelah menjelang menopause dan setelah menopause ya. Nah, jadi saya review lagi. Yang pertama adalah dari ginjal, saluran kencing dan kandung kencing ya. Kemudian ini dari otak, bagian otak semuanya, otak besar, pituitari, kelenjar bawah otak, otak kecil dan saraf trigeminus ya. Kemudian sistem metabolisme, yaitu daerah sini, daerah tiroid, paratiroid, kemudian amandel, rahang bawah dan rahang atas ya. Kemudian kelenjar rahim ya, kelenjar rahim, terus vagina, kemudian adrenal, ini juga limpa, terus juga lambung, usus 12 jari dan pankreas. Nah, kemudian ini kelenjar getah bening bagian dada, bagian perut, kelenjar getah bening bagian atas dan bagian atas samping. Nah, untuk di kaki kanan perbedaannya adalah ada tambahan. Kalau di sini di sini limpa, untuk di kaki kanan sama semuanya. Karena tidak ada limpa, maka itu adanya di situ hati atau liver atau empedu ya. Nah, jadi kantung empedunya yang kita pencet. Nah, jadi nanti di kaki kanan, untuk kaki kanan itu empedu ya. Kan tadi sudah saya kasih penjabarannya ya. Oke teman-teman, itu adalah video tutorial dari saya bagaimana mengatasi gangguan menjelang menopause dan setelah menopause ya. Oke, untuk tutorial pemijatannya saya rasa itu sudah semuanya, dan bisa saya tambahkan untuk teman-teman yang mengalami atau menjelang menopause atau sudah menopause, bisa meminum ramuan yang bisa menghambat sel kanker dan tumor ya. Terus juga yang mempunyai diabetes juga, itu juga anti asam urat, anti kolesterol, dan banyakin olahraga untuk untuk tambahannya. Nah, kemudian juga pada saat orang yang sudah menopause ini bagusnya sudah mulai banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan untuk
itu jaga pantangannya, seperti jangan terlalu banyak ya, makanan mengandung daging, lemak, minyak, kolesterol ya, terus telur ya, dan bahan-bahan makanan yang berada bahan-bahan makanan dalam kaleng ya, atau yang berpengawet gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan dengan mengikuti tutorial saya kali ini itu bisa membantu teman-teman untuk mengatasi gangguan menjelang menopause atau setelah menopause dengan pijat refleksi. Teman-teman biasakan setelah dipijat teman-teman minum air putih hangat ya, 1-2 gelas, atau teh manis hangat 1-2 gelas, agar bisa memperlancar, lebih mempercepat untuk melancarkan pengeluaran kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh setelah dipijat. Nah, biasanya efeknya itu setelah dipijat itu air seninya tuh biasanya lebih keruh, lebih berwarna kecoklatan, dan lebih berbau. Untuk kalau bila mana lewat BAB, dia tinjanya biasanya lebih lengket daripada biasanya. Kalau lewat kulit itu biasanya timbul ruam-ruam ya teman-teman ya, timbul ruam-ruam atau luka-luka kecil-kecil, atau juga bisa juga teman-teman mungkin setelah dipijat mengalami suhu badan yang naik ya, tapi itu sifatnya sementara aja, dan itu tidak masalah. Oke. Demikianlah tutorial kali ini, pijat refleksi untuk mengatasi gangguan menjelang menopause dan setelah menopause. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan komen. Bila mana ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.